Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dengan NIM 120220167 dari kelas LRC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengembangan wilayah berdasarkan teori-teori Keynesian dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asirin STMT. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan teori Keynesian dan tokoh pendukungnya. Yang kedua yaitu pokok pemikiran teori Keynesian. Yang ketiga, definisi dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Dan yang terakhir adalah studi kasus. Pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah perkembangan teori Keynesian dan para tokoh pendukungnya. Awal perkembangan teori Keynesian dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Kemudian digunakan sebagai model ekonomi standar selama dan sesudah Great Depression atau depresi hebat, Perang Dunia, serta ekspansi ekonomi pasca perang yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1973. Kemudian teori ini sempat kehilangan beberapa pengaruh setelah guncangan minyak bumi yang terjadi pada stagflasi tahun 1970-an. Kemudian munculnya krisis keuangan global pada tahun 2007 sampai dengan 2008 menyebabkan kebangkitan pemikiran Keynesian yang berlanjut sebagai ekonomi Keynesian baru. Dan tokoh-tokoh pendukung dari teori Keynesian antara lain Mridal, Perls, dan Friedman. Nah, tahu nggak sih, di sini ada beberapa ideologi politik dari teori Keynesian yang berupa intervensi pemerintah, demokrasi sosial, dan kohensi atau kemajuan bersama. Mari kita bahas definisinya. Definisi dari ideologi politik yang pertama yaitu intervensi pemerintah merupakan tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah dalam berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi. Kemudian ideologi yang kedua yaitu demokrasi sosial, di mana negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya, dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Tetapi, perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap, disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis dan mayoritas. Kemudian, ideologi yang terakhir yaitu kohensi. Kohensi merupakan kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohensi adalah strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pokok pemikiran teori Keynesian. Ada 3, yaitu teori basis ekspor, teori kutub pertumbuhan, dan teori sirkular dan kausal kumulatif. Pada teori basis ekspor, teori tersebut menekankan pada sisi permintaan. Artinya, menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar dianggap memiliki perekonomian yang lebih tumbuh. Kemudian, pada teori kutub pertumbuhan, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub secara polarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian atau industri yang memiliki efek penggadaan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Nah, sedangkan pada teori sirkuler dan kausal kumulatif, teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Seperti bisa kita lihat pada diagram alir teori Mridal dan Cadrol. Teori Mridal menjelaskan tentang kemiskinan dan ketertinggalan yang terjadi terus-menerus, sedangkan Cadrol membahas tentang produktivitas tinggi dan beberapa faktornya. Sehingga pada teori kausal sirkular dan kumulatif, baik ala Mridal maupun ala Caldor menyatakan bahwa wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu. Sementara wilayah yang miskin atau tertinggal akan tetap terjebak dalam kemiskinannya atau ketertinggalannya. Sehingga dapat kita simpulkan dari pokok-pokok pemikiran Keynesian menjadi 4 poin. Yang pertama, kesenjangan pertumbuhan wilayah. Yang kedua,
Teori Keynesian berfokus pada peran permintaan daripada penawaran. Yang ketiga, pasar bebas dilihat sebagai suatu yang berpotensi. Dan yang terakhir, yaitu pada perekonomian pasar bebas terjadi aglomerasi industri. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Nah, pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Nah, penyebab-penyebab kesenjangan wilayah antara lain yang pertama, deregulasi atau liberasi pasar, atau pasar bebas, kemudian kelemahan struktural, kemudian investasi yang rendah, dan yang terakhir ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Nah, berikut merupakan pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal. Yang pertama yaitu kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Kebijakan ini merupakan sebuah pendekatan proaktif, fokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Sedangkan pendekatan yang kedua yaitu investasi publik pada infrastruktur. Investasi ini penting karena dapat meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah. Investasi publik sebagai prinsip di dalam makroekonomi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Nah, berikut merupakan kebijakan pembangunan wilayah yang dapat kita temukan di teori Keynesian. Yang pertama yaitu bantuan wilayah secara ekstentif, bantuan otomatis, desentralisasi kewenangan, pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, dan banyak kebijakan lainnya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu studi kasus. Pada presentasi kali ini, saya mengambil studi kasus yaitu kawasan industri Tanggamus. Sebelumnya, kita akan membahas beberapa kebijakan pembangunan industri yang ada di Provinsi Lampung. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Kebijakan Pembangunan Industri, Perda Provinsi tentang Rencana Pembangunan Industri atau RPIP, kemudian ada RPJPD, RPJMD, dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian. Kemudian ada beberapa wilayah yang menjadi wilayah Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung 2016 sampai 2035 yang tertera pada Perda Nomor 13 Tahun 2016, yaitu ada 9 wilayah yang salah satunya merupakan wilayah Tanggamus. Selain itu, juga terdapat 4 kawasan industri yang masuk dalam RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024, yaitu kawasan industri Waipisang, kawasan industri Tanggamus, kawasan industri Katibung, dan kawasan industri Pesawaran atau Kitaran. Sehingga kawasan industri Tanggamus merupakan kawasan industri nasional dan kawasan industri provinsi. Nah, berikut merupakan gambaran umum dari Kabupaten Tanggamus. Tanggamus adalah kabupaten di Provinsi Lampung dengan ibu kota Kecamatan Kota Agung. Kabupaten Tanggamus mempunyai luas wilayah 2.855,46 km persegi dengan batas-batas wilayah yang tertera pada peta, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Lampung Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan. Nah, di Kabupaten Tanggamus ini, industri yang akan dikembangkan di wilayah Tanggamus adalah kawasan industri maritim dengan klaster industri perkapalan. Kemudian berdasarkan RPIP Lampung tahun 2016 sampai 2023, Tanggamus telah memasuki pada tahap kegiatan pengembangan atau pembangunan industri dengan nilai perencanaan pengembangan yaitu yang pertama, kerjasama core industri yang bergerak di industri kemaritiman galangan kapal. Kemudian pembuatan rencana pengelolaan oleh PT Pertamina Transkontinental. Yang ketiga, kesesuaian tata ruang dengan RT/RW Kabupaten Tanggamus 2011 sampai 2031. Dan yang terakhir, dukungan infrastruktur. Nah, dukungan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tanggamus itu berupa yang pertama, Pelabuhan Batu Balai di kawasan Batu Balai Pekon Ketapang, Kabupaten Tanggamus. Yang kedua yaitu pengoptimalan akses jalan, dan yang ketiga adalah instalasi air baku. Kemudian yang terakhir adalah strategi dan kaitannya dengan teori Keynesian.
Strategi pembangunan industri yang diterapkan di Kabupaten Tanggamus antara lain yang pertama, meningkatkan potensi sumber daya manusia, industri, dan pelayanan urusan bidang industri. Yang kedua, memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis SDA yang berkelanjutan. Yang ketiga, menumbuh kembangkan IKM industri dan wirausaha industri. Yang keempat, menjamin stabilitas sosial, politik, dan keamanan daerah. Dan yang terakhir adalah membentuk sub urusan pemerintahan bidang industri. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara studi kasus dengan teori Keynesian. Keterkaitannya antara lain yang pertama, kawasan Tanggamus merupakan bentuk pembangunan wilayah dalam perekonomian. Yang kedua, penempatan wilayah industri merupakan bentuk pengendalian pembangunan industri. Yang ketiga, terdapat naungan dari pemerintah yang menjamin stabilitas sosial, politik, dan keamanan daerah. Dan yang terakhir, terdapat investasi infrastruktur dalam pengembangannya. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.